memikirkan kekekalan, bukan kefanaan. Kekal itu apa? Darul khuld. Negeri yang kekal itu adalah negeri akhirat. Bunda, kita di sini ada batasnya. Usia kita macam tadi 65, ada batasnya. Tapi begitu nanti kita masuk negeri akhirat, kita nggak akan mati selama-lamanya. Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Wa kawa'iba atraba, semuanya usianya sebaya. Usia berhenti. Dalam riwayat disebutkan Bunda nanti usianya mungkin sekitar 25 tahun, 30 tahun. Usianya segitu. Dan nggak tambah-tambah. Begitu masuk akhirat nggak ada usia lagi. Nggak ada anak kecil, nggak ada remaja, nggak ada dewasa, nggak ada nenek-nenek, nggak ada. Semuanya wa kawa'iba atroba, semuanya sebaya dan semuanya terhenti. Nggak ada yang namanya tua. Semuanya begitu. Nah bunda sekalian, kalau di dunia ini menderita, tahankan dulu lah. Bentar lagi kita akan bahagia selama Aisyatun radiyah, hidup yang puas. Kita nanti akan mengalami hidup yang memuaskan. Di dunia ini nggak ada yang memuaskan, betul nggak bunda? Macam tadi, paling cuma bisa makan daging berapa tahun. Setelah itu tempe aja makan, ya kan? Itu tempe pun nggak boleh digoreng, ya kan, direbus, dikukus. Ada lagi dikasih ongol-ongol. Dikasih bakso bunda ya, dikasih bakso masuk dimut-mut aja baksonya. Habis itu keluar bulat lagi. Udah nggak ada giginya. Nggak ada yang memuaskan di dunia ini. Semuanya nggak ada yang memuaskan. Makanya manusia di dunia ini kalau dikasih apapun nggak puas. Kata Rasulullah, andai saja manusia dikasih 1 ladang emas, manusia minta. Dikasih 2, minta. Manusia nggak puas sampai manusia itu dimasukkan tanah kubur itu ke mulutnya, baru kemudian puas. Artinya apa? Meninggal dunia. Makanya suatu saat itu ada Nabi Isa alaihissalam punya murid, ya, punya murid. Muridnya ini dibawa kemana-mana. Untuk apa? Untuk melatih muridnya ini supaya muridnya ini bertakwa kepada Allah. Nah suatu saat ketemu ada rusa yang meninggal dunia, mati. Ini orang udah lapar, Nabi Isa udah lapar, semua udah lapar. Ya. Wahai Nabi Isa, aku udah lapar, sabar, tahan dulu. Nanti kita belanja di sana. Tapi aku udah nggak tahan lagi. Nanti kita akan beli kalau sudah sampai sana. Kata Nabi Isa, tahan dulu. Sudah. Ketika itu Nabi Isa alaihissalam memerintahkan muridnya ini untuk beli roti. Beli roti 3. Kemudian sampai di jalan, si murid ini bertanya, ini roti kenapa 3? Kan kami cuma berdua. Udahlah aku makan 1 aja. Yang sisanya kami bagi 2. Nah, rotinya mana? Kenapa cuma 2? Wahai Nabi Isa, tadi rotinya jatuh. Nabi Isa tahu ini bohong. Apa kata Nabi Isa? Ya udah kalau gitu. Ketika di perjalanan, ternyata Nabi Isa alaihissalam menemukan 3 bongkah emas. Jadi 3 bongkah emas, emas batangan. Ketika ditemukan emas batangan, kemudian dibagilah. Ini untuk kamu 1, ini kamu 1, untuk saya 1. Yang 1 lagi untuk siapa wahai Nabi Isa? Yang 1 lagi untuk roti yang jatuh. Wahai Nabi Isa, sebenarnya roti itu bukan jatuh, tapi ku makan. Ini emasku untukku ya. Kalau begitu kamu gak layak jadi muridku, mulai sekarang aku akan pergi, silakan emas ini untukmu semua. Pergilah si Nabi Isa ini. Dari atas sudah ada perampok yang nengok orang itu. Turun. Begitu turun dibunuhlah murid Nabi Isa ini. Tinggallah 2 perampok tadi dengan 3 emas batangan. Sama kamu 1, sama aku 1. Yang 1 lagi untuk siapa?
Yang satu lagi nanti kita jual ya. Oke, tapi aku lapar, kau bisa beli roti sana. Baik, aku akan beli roti. Pergilah satu perampok tadi beli roti. Sampai di jalan, itu kalau emasnya yang satu lagi dibagi, rasanya kurang pas. Bagus, ku ambil semua. Roti ini ku racun. Nah, rotinya dikasih racun supaya nanti meninggal. Yang jaga emas ini bilang, nampaknya kalau kita bagi nggak pas ini. Nanti kalau datang ku bunuh dia. Begitu datang tadi yang beli roti, dibunuh sama perampok tadi ini, yang satu tadi. Begitu mati, kemudian dia makan roti. Perampoknya mati, dua-dua murid Nabi Isa mati, yang tinggal apa? Emasnya. Emasnya tinggal. Nabi Isa balik lagi, tengok udah mayat semua. Apa kata Nabi Isa? Beginilah dunia. Manusia memperebutkan dunia ini, kadang-kadang saudara sendiri dihajarnya. Saudara sendiri, adik kandung, kakak kandung, gara-gara warisan putus hubungan darah. Mulai sekarang kau bukan kakakku. Gara-gara apa? Warisan. Gara-gara harta. Saling bertikai antara satu dan lainnya. Bahkan kadang-kadang saling membunuh antara satu dan gara-gara harta. Padahal dunia ini, kata Allah, la'ib. Dunia ini tempat permainan. Gak lama-lama. Saya bilang sama adik-adik saya, itu ada harta warisan tanah 1 hektar. Saya bilang, kalau gara-gara tanah 1 hektar kita bertengkar, kalian ambil semua. Abang gak usah dikasih. Yang penting kita bersaudara. Persaudaraan bagi abang lebih penting daripada permusuhan. Kalau dengan kalian ambil semua harta orang tua kita, kita bersaudara, ambillah. Karena bagi saya, persaudaraan itu lebih mahal daripada tanah 1 hektar. Begitu. Jangan dibalik. Gara-gara berebutan tanah, gara-gara berebut rumah, persaudaraan rusak. Itu namanya terbalik. Bagus kita kasih itu semua harta. Yang penting kau adikku, kau abangku. Gitu. Nggak kemana itu bunda. Ya, orang-orang yang merebut-rebut harta warisan itu mati juga ujung-ujungnya. Ya kan? Begitu mati sama kita juga nanti. Tunggu aja lah matinya. Tunggu-tungguan sabar duluan mati ya. Aku racun lah biar mati katanya. Nauzubillah min dzalik. Walahun, kemudian yang kedua, dunia ini cuman melalaikan. Ya, dunia ini melalaikan. Maka kata Rasulullah SAW, nikmatani, ada 2 nikmat yang kalian sering lupa. Tiba-tiba kalian sudah kehilangan nikmat itu. Yang pertama, as-sihah, kesehatan. Manusia ini dikasih sehat lupa. Sana kemari, sana kemari, sana kemari. Tiba-tiba stroke. Begitu stroke, nyari masjid. Udah gini, nah bawa ke masjid. Wah, takbir pun udah payah. Dulu waktu sehat, waktu gagah, gak mau ke masjid, gak mau ngaji, gak mau baca Quran, gak mau beramal. Giliran sudah stroke baru kepingin beramal. Mudah-mudahan semangat amalnya. Kadang-kadang orang putus asa. Ketika sudah sakit, sudah gak semangat lagi. Alhamdulillah sakit dia masih ingat Allah. Ada orang sakit pun tak ingat Allah. Meninggal baru ingat Allah dia. Ya laitani qaddamtu li hayati. Sudah mati baru minta balik lagi. Minta apa? Untuk melakukan amal soleh. Jadi hati-hati sama sehat bunda. Hati-hati. Kita ini gak selamanya sehat. Apalagi sekarang sudah ada namanya virus COVID-19. Sekarang sudah ada varian baru. Varian dari India, varian dari mana katanya? Macem-macem lah. Un pening nengoknya. Bilang sama itu, terserah kalian mau varian itu, yang penting. Ada aja kadang-kadang tambah ditakut-takuti, tambah stres orang nih. Maunya bilang virus COVID-19 bentar lagi berakhir. Wah, gembira semua kan. Sehat kita. Ini asal udah mau turun, ada varian baru. Bentar lagi ada varian apa lagi, bukan lagi varian strawberry ada.
Jangan pikirkan varian-varian itu Bunda ya. Pikirkan aja kita sehat.